Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Para pemirsa, sahabat FB dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah Jalla wa'ala, yaitu majlis ilmu, majlis hikmah dalam tausiah yang insya Allah pada pagi ini dengan tema amalan utama di hari-hari tasyriq. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mukhlisin, yang muttaqin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita, para pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun berada, kelak dikumpulkan bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, saudaraku, saat ini kita berada di hari yang paling mulia, yaitu hari terakhir dari hari-hari tasyriq. Setelah beberapa hari yang lalu kita semuanya melaksanakan salah satu syiar dari syiar Islam yang agung dan merayakan salah satu perayaan yang senantiasa dimuliakan dalam Islam, yaitu hari raya Aidul Adha 1441 Hijriah. Karena itu pada momentum ini kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana wa iyyakum minal faizin minal rabihin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita semuanya, dan semoga Allah menjadikannya tabungan kebaikan kita kelak di sisi Allah Jalla wa'ala, dan menjadi sarana bagi kita untuk meraih kemuliaan surganya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari-hari tasyriq adalah hari yang sangat agung dalam Islam. Hari-hari emas bagi orang yang beriman untuk memperbanyak amal, untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Jalla wa'ala. Tidaklah berlalu hari-hari yang mulia ini dari kehidupan seorang muslim, melainkan ia berupaya untuk mengisinya dengan amalan yang menegaskan bahwa hari-hari tasyriq termasuk hari yang paling utama di dunia ini. Tidak ada suatu hari pun yang melebihi kemuliaan hari-hari ini, ya, yaitu hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dimulai dari hari Arafah, ya, hari yang paling utama, kemudian hari Adha, ya, kemudian hari tasyriq, ya, yang insya Allah akan berakhir pada hari ini, pada saat nanti terbenamnya matahari.
Karena itu seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang tulus, ya, dia tidak ingin melewati hari-harinya yang mulia ini kecuali dengan amalan-amalan yang terbaik. Ya. Karena itu nikmat dari Allah. Besar, rahmat yang begitu agung, ya. Karena itu para ulama kita terdahulu, ya, telah menjelaskan min ma'dudat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah di hari-hari yang terbatas. Yang dimaksud dengan hari-hari yang terbatas di sini adalah 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12 dan 13, yang dinamakan dengan hari-hari tasyriq, ya. Adapun yang dimaksud dengan zikir di dalam ayat ini, terdapat beberapa keterangan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama, ya, zikir setelah salat 5 waktu, ya, yaitu dengan zikir yang muqayyad, zikir yang terikat, ya, dengan lafaz tertentu, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah zikir yang dianjurkan pada setiap selesai salat 5 waktu. Dan ini adalah termasuk praktek dari beberapa sahabat yang mulia. Di antaranya adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Ali ibnu Abi Thalib, ya, dan banyak lagi sahabat yang lainnya. Karena itu kepada kaum muslimin, ya, mulai sejak hari Idul Adha sampai dengan berakhirnya hari tasyriq, ya, kita dianjurkan memperbanyak zikir setelah salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, zikir yang dimaksud dalam ayat tadi adalah zikir ketika kita menyembelih, ya. Ketika kita menyembelih, maka setiap kaum muslimin, ya, dianjurkan untuk berzikir ketika dia menyembelih, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menyembelih, beliau berkata Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi setiap kali beliau menyembelih, beliau mengawalinya dengan berzikir, ya, saudaraku rahmati Allahu Jalla wa Ala, ya. Kemudian barulah setelah itu dia sebutkan, ya, niat kurbannya, ya, jama'an rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya hadza anni, ya, wa an ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku, misalnya disebutkan niatnya, jama'an rahmati Allah Jalla. Sebagaimana Rasul dulu, ya, ketika beliau menyembelih, ya, kurban beliau mengatakan hadza anni wa an ahli, hadza anni wa an ummati, dan seterusnya, ya. Kemudian zikir yang dimaksud dalam ayat tersebut yang ketiga adalah itu zikir setiap kali kita makan dan minum, ya, di hari tasyriq dan hari-hari yang lainnya, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari-hari tasyriq adalah hari makan dan minum dan juga hari-hari berzikir kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, ya. Hari-hari tasyrik itu, kata Nabi, adalah hari makan minum dan hari untuk berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dari hadis yang mulia ini, para ulama menyimpulkan bahwa haram hukumnya berpuasa pada hari tasyrik. Walaupun hari tasyrik ini bertepatan dengan puasa bid, ya, bertepatan dengan puasa bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya, ya. Maka berpuasa di hari ini hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu kita dianjurkan pada hari-hari ini untuk bergembira, bersenang-senang dengan makan dan minum, ya, dari apa yang kita sembelih, kaum muslimin rahmati Allahu Jalla wa Ala. Kemudian yang zikir lain yang dimaksud oleh ayat tersebut, ikhwani rahmati Allah, adalah zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak artinya memperbanyak zikir secara mutlak, ya.
yaitu dengan kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, ya. Atau kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau subhanallah bihamdih, subhanallahal azim, ya. Atau zikir-zikir yang lainnya, termasuk zikir pagi dan petang, ya. Kaum muslimin rahmati Allah, ya. Ini semuanya zikir ini dianjurkan untuk kita perbanyak pada hari-hari tasyriq, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang sangat dianjurkan pada hari-hari ini adalah memperbanyak doa. Di samping kita berzikir kepada Allah, kita juga dianjurkan memperbanyak doa. Karena doa di hari ini termasuk doa yang mustajab. Termasuk doa yang mustajab, ya. Seorang sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya, berkata bahwa doa di hari-hari tasyrik termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Jalla wa Ala. Maka mari kita perbanyak doa di hari ini, ya. Kesempatan kita sangat terbatas, ya. Ini hari yang terakhir saudaraku rahmati Allah, maka perbanyak zikir, perbanyak zikrullah, dan juga perbanyak doa. Siapa yang harus kita doakan saudaraku ini rahmati Allah? Pertama, doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita. Mereka punya hak yang sangat besar dari kita untuk kita doakan mereka. Baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya. Bunyi doa yang paling utama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebagaimana hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata, ya, kana du'aun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi hadhihi al-ayyam, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang lebih dikenal dengan doa sapu jagat. Ini perbanyak saudaraku rahmati Allah, di samping doa yang lain, ya. Jadi sekali lagi, ya. Kemudian yang kedua, doakan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu anak istri kita. Doakan anak istri kita. Kemudian yang ketiga, doakan karib kerabat kita, hande tolan kita, sanak famili kita, ya. Kemudian berikutnya, doakan, ya, saudara kita kaum muslimin. Doakan negara kita, ya. Semoga Allah Jalla wa'ala segera mengangkat bala bencana, musibah dari negara kita tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, menjaga kita dari ancaman COVID ini, dari ancaman penyakit yang sangat berbahaya ini, ya. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Jalla wa'ala. Saudaraku rahmati Allah, kemudian amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan pada hari-hari ini adalah menyembelih, ya, adzabah, menyembelih. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu ayyamit tasyriq ayyamu dzabh, ya. Semua hari tasyrik ini adalah hari menyembelih. Jadi ketika kita bertekad untuk menyembelih, maka rentang waktunya adalah sejak selesainya salat Idul Adha sampai dengan sebelum terbenamnya matahari pada hari tasyriq, ya. Ini hari penyembelihan untuk kita. Maka kepada saudaraku yang sampai dengan pagi ini belum menyembelih, Anda masih punya waktu, ya. Anda masih punya kesempatan untuk menyembelih sampai dengan sebelum terbenamnya matahari di hari yang ketiga ini, ya. Ada beberapa sunnah, ya, di dalam kita menyembelih hewan kurban. Saudaraku rahmati Allah, yang pertama, ya, disunnahkan bagi kita untuk memperlakukan hewan kurban kita dengan cara yang baik, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu, ya. Lalu kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabh. Apabila kalian menyembelih,
maka sembelihlah dengan cara yang terbaik, kata Nabi SAW. Ya, dengan cara yang terbaik. Falyuhidda ahadukum ya syafratahu, ya, hendaklah salah seorang di antara kalian ya menajamkan pisaunya. Ya, di antara cara kita memperlakukan hewan kurban dengan baik, ya, itu dengan cara kita menajamkan pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih. Ya, jangan sampai kita menyembelih dengan pisau yang tumpul, saudara. Ya, atau dengan pisau yang karatan, naudzubillah min dzalik. Ya, tetapi sekali lagi dengan pisau yang betul-betul tajam sehingga tidak menyakiti hewan kurban itu. Kemudian di antara cara memperlakukan hewan kurban dengan baik atau ihsan adalah yaitu tidak ya memperlihatkan penyembelihan itu kepada binatang yang lain. Ya, jadi kalau kita sedang menyembelih tidak boleh binatang yang lain melihat. Ya, karena itu akan apa? Menyakiti dia. Ya, saudaraku dirahmati Allah. Dan ketika kita menuntunnya ke tempat penyembelihan, haruslah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya, jangan sampai kita memaksanya atau menendangnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ketika kita baringkan dengan cara yang baik, saudaraku dirahmati Allah. Inilah ihsan ketika kita menyembelih. Ya, apalagi ada orang, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi ketika dia menajamkan pisau itu, parang itu, dia tajamkan parangnya persis di depan mata hewan sembelihannya, sehingga hewan sembelihannya merasa takut, ya, dan seterusnya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang rahmati Allah, ya, di antara keutamaan berbuat baik kepada binatang ternak ini, ada sebuah pertanyaan dilontarkan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW. Kata sahabat ini, ya Rasul, ya, saya termasuk orang yang tidak tega menyembelih hewan. Ya, saya selalu merasa kasihan kepada dia dengan cara yang sangat baik. Ya, kata sahabat ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, rahmatuka, ya, biha rahimakallah. Ya, artinya disebabkan oleh kasih sayangmu kepada hewan ini, maka Allah mengasihimu, ya, merahmatimu, kata Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan keutamaan. Ya, ketika kita menyayangi makhluk Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan menyayangi kita. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, sayangilah yang ada di bumi, kata Nabi, maka Allah yang di langit, para malaikatnya akan menyayangi kita. Ya, saudaraku. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki hati yang penyayang, maka akan disayang oleh yang maha penyayang, Allahu Jalla wa'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang keempat yang sangat dianjurkan pada hari-hari yang mulia ini adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya, saudaraku, setiap kita, ya, tentu memiliki banyak kesalahan, memiliki banyak dosa, ya, baik kesalahan kepada Allah Jalla wa'ala maupun kesalahan kepada sesama kita. Maka kesalahan yang terkait dengan Allah, mari kita perbanyak istighfar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Jadi kita mohon ampun kepada Allah di hari-hari ini, banyak istighfar, ya, astaghfirullah, 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 ya. Bisa juga dengan doa Nabi Yunus alaihissalam, ya. Ya, doa ketika kita merasa berdosa, kita merasa banyak berbuat salah kepada Allah, maka kita memperbanyak istighfar. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, ya, la saghirata ma'al istighfar. Maka semua dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan istighfar, ya. Wala kabirata ma'al israr. Ya. Jadi, dan la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang kecil kalau terus-menerus dilakukan. Dan tidak ada dosa besar
kalau diiringi dengan istighfar. Maka perbanyak istighfar, saudaraku rahmati Allah Jalla wa'ala, dengan harapan semoga Allah ya senantiasa mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan kita, dan mengangkat derajat kita insyaallah ta'ala. Kemudian saudaraku rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalan terakhir ya, untuk memperbanyak di hari-hari ini adalah berbagi, ya, sedekah, menyantuni fakir miskin, ya. Dan inilah amalan yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW, begitu juga para sahabat beliau, yaitu kita memperbanyak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, ya, liyashhadu manafi'a lahum, ya, ketika orang-orang berhaji, ya, darah manfaatnya adalah agar mereka maklumat dan agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang terbatas tadi, yaitu hari Idul Adha dan hari Tasyriq, ya. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Jadi bersyukur, berzikir kepada Allah atas hewan ternak yang Allah mudahkan untuk kita, ya. Fakulu minha, kata Allah, maka makanlah sebagian dagingnya, ya, dan berbagilah kepada fakir miskin, ya. Fakulu minha wa atimul ba'is al faqir, dan berikanlah makan, berbagilah kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin, kata Allah Jalla wa ala. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala, ya, mereka menganjurkan hewan kurban itu dibagi 3, seperti maupun yang sangat dianjurkan untuk kita rutinkan di hari-hari tasyrik ini. Semoga tausiah singkat ini senantiasa menjadikan kita semangat di dalam melakukan kebaikan, dan insya Allah ini menjadi embun bagi kita semuanya di pagi ini, agar kita mengakhiri hari yang mulia ini dengan senantiasa memperbanyak amalan-amalan yang telah diwasiatkan oleh para ulama. Dan tadi yang pertama, sekali lagi, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu kita memperbanyak doa di hari-hari yang mulia. Rasulullah. Dan yang keempatnya, saudaraku rahmati Allah, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Yang kelimanya adalah kita berbagi dengan sesama kita. Barakallahu fikum, ya. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan, ya. Sekali lagi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal kita semuanya dan menjadikannya tabungan kebaikan kita kelak di sisi Allah Jalla wa ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.